Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sosok berwarna merah muncul di langit di atas Blue Wind Imperial City. Feng Shue'er mengenakan jubah merah besar yang berputar di sekelilingnya seperti kobaran api. Dia melayang turun dari udara dan bergerak maju dengan kaki lincah begitu dia mendarat. Dalam sekejap, dia telah melewati sebagian besar kota kekaisaran. Saat memasuki istana kekaisaran, Feng Shue'er tiba di depan Chang Yue, yang telah menunggunya. Chang Yue mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. "Shue'er, kamu sudah datang." Feng Shue'er merasakan kekhawatiran yang tersembunyi di kedalaman mata Chang Yue dan dia sudah menebak penyebabnya. "Kakak Chang Yue, apakah ada lagi amukan binatang besar yang terjadi?" Chang Yue menundukkan kepalanya. Amukan ini terjadi di bagian timur Wasteland of Death, dan kali ini cukup besar. Aku sudah mengirim Blue Wind mendalam istana untuk menghadapinya, tapi aku khawatir kekuatan mereka tidak cukup. Saya mengerti. Feng Shue'er segera memahami niat Chang Yue, termasuk mengapa dia mengaktifkan praktisi mendalam dari istana mendalam Blue Wind juga. Saya akan mengirim orang untuk menjaga mereka dari bayang-bayang. Jika Blue Wind mendalam Palace berhasil menekan amukan ini sendiri, itu akan menjadi yang terbaik. Jika mereka tidak bisa, orang-orangku akan mengambil tindakan, jadi kakak Chang Yue tidak perlu khawatir. Yang benar-benar aku khawatirkan bukan ini, kata Chang Yue sambil menghela nafas lembut. Ini sudah ke-6 kalinya dalam kurun waktu 6 bulan dan terakhir kali terjadi sekitar setengah bulan yang lalu. Makhluk-makhluk besar ini tidak hanya meninggalkan wilayah kekuasaan mereka, tetapi temperamen mereka juga menjadi sangat kejam dan mudah marah. Saya khawatir ini adalah semacam pertanda buruk. Saya pikir juga begitu, jawab Feng Shue'er. Selanjutnya, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan pada kakak juga. 6 jam yang lalu, amukan binatang buas serupa juga terjadi di alam iblis ilusi. Apa? Chang Yue agak terkejut dengan berita itu. Tempat kejadiannya berada di sebelah timur domain kabut bunga, dan itu juga merupakan bagian paling timur dari alam iblis ilusi. Alis halus Chang Yue berkerut penuh kekhawatiran sebelum dia berbicara dengan lembut, sepertinya ini bukan hanya kebetulan belaka. Blue Wind Nation terletak di bagian timur benua langit yang mendalam. Selain itu, tempat dimulainya amukan binatang besar juga merupakan bagian paling timur dari kota awan terapung. Baru setelah pertama kali amukan mulai menyebar ke arah barat. Amukan binatang buas serupa juga terjadi di alam iblis ilusi dan tempat terjadinya juga terletak di bagian paling timurnya. Jika situasi aneh ini hanya terjadi di bagian timur Blue Wind Nation, maka itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang hal itu juga terjadi di bagian timur alam iblis ilusi yang sangat jauh dari benua langit yang mendalam. Jika karena alasan yang sama, maka wilayah pengaruh bencana ini terlalu mengerikan. Kedua orang itu mengarahkan pandangan mereka ke arah timur pada saat yang sama, dan meskipun Feng Shue'er yang sekarang telah melangkah ke alam jalan ilahi, dia masih merasakan kegelisahan. Besok, saya secara pribadi akan turun ke wilayah Laut Timur dan memeriksa area seluas 50.000 km. Kakak Kai dan orang-orangnya juga menanggapi masalah ini dengan sangat serius, jadi saya yakin kebenarannya akan segera terungkap. Kakak Chang Yue, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Feng Shue'er dalam upaya untuk menghiburnya. Kalau begitu aku serahkan pada Shue'er dan Kai. Setelah meninggalkan Blue Wind Imperial City, mata indah Feng Shue'er menjadi beberapa derajat lebih fokus dan serius. Alasan yang paling mungkin bagi seluruh binatang buas di suatu wilayah tiba-tiba mengubah temperamen mereka dan menjadi gila dan kejam adalah karena mereka merasakan sesuatu yang menyebabkan mereka menjadi sangat takut. Tapi, Feng Shue'er adalah orang pertama yang benar-benar melangkah ke jalan ilahi dalam sejarah benua langit yang mendalam. Mengingat levelnya saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh benua langit yang mendalam yang dapat menandinginya,
jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak dapat mendeteksi aura atau energi apapun yang dapat mempengaruhi binatang buas yang sangat lemah ini. Tapi dia secara pribadi telah pergi ke setiap area di mana amukan binatang besar terjadi, namun dia belum menemukan apapun. Dia juga tidak merasakan aura atau energi abnormal. Kuantitas aneh yang tidak diketahui ini tidak diragukan lagi adalah jenis yang paling mengerikan, dan itu sebenarnya menyebabkan dia merasakan kegelisahan yang jauh lebih dalam daripada Chang Yue atau siapapun. Aku harus memeriksa semuanya dengan cermat, gumam Feng Shui pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Tatapannya melesat ke arah timur jauh. Kakak Yun mengatakan bahwa di sebelah timur benua langit yang mendalam, lebih dari 500.000 kilometer jauhnya terdapat sebuah tempat yang disebut benua awan biru. Mungkinkah ada hubungannya dengan tempat itu? Setelah dia menyelesaikan gumaman soliloquinya, dia hendak mengalihkan pandangannya ke tempat lain sebelum sebuah bintang merah bersinar di matanya dari langit yang sangat jauh di atas. Itu hanya kilatan sesaat, tapi itu telah menusuk dengan keras ke kedalaman matanya seperti jarum besi, menyebabkan dia tanpa sadar memalingkan mata Phoenix-nya. Di saat yang sama, dia jelas merasa seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang telah hilang, menembus saat rasa dingin yang sulit digambarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah, dia segera mengalihkan pandangannya ke arah timur lagi. Tapi meskipun dia menatap lurus ke langit dan mencarinya dalam waktu yang sangat lama dengan matanya, dia tidak dapat melihat bintang itu, yang berkilauan dengan cahaya merah, lagi. Apakah dia salah? Feng Shui menutup matanya, dan rasa dingin yang menyebar melalui hati dan jiwanya butuh waktu lama untuk menghilang sepenuhnya. Setelah itu, sosok yang dia rindukan siang dan malam tanpa sadar muncul di mata pikirannya, menyebabkan hatinya menjadi sangat hangat. Sudah 4 tahun, ketika dia tinggal sendirian di Phoenix Perching Valley di masa lalu, dia tidak merasa kesepian tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Tapi, 4 tahun ini, terasa sangat lama baginya. Kakak Yun, 1 tahun lagi dan kamu akan kembali, aku berdoa semoga kamu pasti pulang dengan selamat. Wilayah Ilahi Barat, Alam Dewa Naga, Tanah Terlarang Samsara. Tanah suci Samsara yang tadinya tenteram dan sunyi sejak zaman dahulu, kini diguncang oleh gemuruh ledakan akibat guntur. Tubuh Yun Ce melayang di udara saat seluruhnya terbenam dalam lautan petir yang mengamuk dengan keras berwarna ungu. Mengikuti lambaian tangannya, jutaan lampu ungu meringkik dan menggeram, dan setiap lampu ungu itu tidak hanya tampak menyeramkan dan mencolok, tetapi juga jelas mengandung kekuatan surgawi yang mengejutkan. Sebuah penghalang putih besar telah benar-benar menyelimuti ruang di sekitar Yun Ce dan tidak peduli seberapa besar petir itu menyambar dan merobeknya, penghalang itu tidak mampu membuka celah sedikit pun, apalagi melukai sedikit pun tanah terlarang Samsara. Sensi mengenakan jubah panjang berwarna putih polos saat dia berdiri di depan penghalang. Angin sepoi-sepoi sesekali memperlihatkan kontur tubuhnya yang mempesona tanpa henti saat angin itu mendorong kain itu ke dagingnya. Dadanya yang halus menjulang tinggi di udara, kulitnya seputih dan berkilau seperti es dan salju, dan wajahnya sangat cantik seperti wajah surgawi. Dia diam-diam berdiri di sana mengamati Yun Ce di dalam penghalang, dan seolah-olah seluruh sosoknya bermandikan cahaya suci, memancarkan kesucian dan kemurnian mulia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Heling mendekat tanpa suara, sekelompok cahaya putih terangkat di tangannya. Di dalam cahaya putih itu ada setetes cairan roh. Meskipun hanya setetes, itu berisi upaya terkonsentrasi dari 1 hari 1 malam kerja Heling. Dia menatap Yun Ce. Cahaya aneh muncul di matanya saat dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan, dia benar-benar hebat." Tatapan Sensi tidak beralih dari sosok Yun Ce. Dia hanya mengangguk setuju sambil berkata, "Dia memang monster mutlak dalam segala hal." Guru sangat sering memujinya akhir-akhir ini, kata Heling sambil tersenyum tipis.
Setiap kali dia mendengar Sensi memuji Yunce baru-baru ini, anehnya dia merasakan semacam kebahagiaan muncul di hatinya. Dia tidak tahu apakah itu karena tubuhnya mengandung semua harapan Helin atau apakah dia sudah lama memutuskan untuk menghubungkan takdirnya dengan takdirnya. Di satu sisi adalah petir kesengsaraan hukum surgawi yang tak seorang pun mampu mengendalikannya, di sisi lain adalah seni awan ungu yang umum dan biasa, namun ia mampu dengan sempurna menggabungkan keduanya dan ia bahkan mampu untuk menghasilkan kekuatan surgawi yang menakjubkan pada saat itu. Mengingat temperamen dan level Sensi, Yunce jelas merupakan orang pertama dalam sejarah yang menerima pujian setinggi itu darinya. Kelahiran dan penciptaan seni yang mendalam adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, biasanya memerlukan upaya puluhan generasi sebelum dapat dianggap sempurna. Meskipun Yunce tidak menciptakan seni ini sendiri, mengingat kerumitan ekstrim dalam mencampur dan mengubah segalanya, ini tidak ada bedanya dengan menciptakannya sendiri. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan waktu sesingkat itu, bahkan tidak sampai 1 tahun, untuk menyelesaikannya sedemikian rupa. Eksistensi seperti dia mungkin unik di alam semesta ini, seseorang mungkin tidak akan dapat menemukan orang kedua seperti dia. Kata-kata Sensi menyebabkan cahaya aneh di mata gadis roh kayu itu menjadi semakin cemerlang, pantas saja mutiara racun langit mengenalinya sebagai pemiliknya. Sensi melirik ke samping dan melihat profil gadis roh kayu itu, Linger, dalam 3 hari lagi, tanda pengharap kematian jiwa Brahma di tubuhnya akan sepenuhnya memudar. Ah! Heling tercengang mendengar kata-kata itu. Setelah teriakan kaget itu, tangan yang memegang cairan roh tanpa sadar mundur sedikit saat dia tanpa sadar bertanya, "Jadi, begitu cepat?" "Saya juga tidak menyangka akan secepat ini," Sensi berbicara dengan suara lembut seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri, dan kerumitan di matanya yang indah bertambah beberapa derajat. Keajaiban kehidupan ilahi adalah seni dewa penciptaan tingkat tertinggi di alam semesta saat ini. Tanpa kekuatan asal cahaya dari Dewi Pencipta Lisu dan tanpa pembuluh darah suci cahaya apapun, jika manusia fana ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengolahnya, itu akan sama sulitnya dengan mencapai surga. Yunce memiliki urat nadi dewa jahat yang dalam, jadi tidak ada penghalang dalam hal mengolah keajaiban kehidupan ilahi dan di mata Sensi, dia akan memiliki waktu yang paling mudah untuk mengolahnya di seluruh alam semesta. Dia juga mungkin satu-satunya orang yang benar-benar bisa mengembangkan keajaiban kehidupan ilahi, jadi dia menaruh harapan dan ekspektasi yang sangat tinggi padanya. Namun harapan dan ekspektasi yang sangat tinggi ini hanya sebatas dia berharap dia mampu melakukannya, mulai mengungkap misteri dalam waktu 1 tahun. Namun betapa buruknya kemampuan pemahaman Yunce telah sepenuhnya membalikkan semua pengetahuan dan pengalaman yang telah dia kumpulkan dalam hidupnya. Dia telah menggunakan beberapa ribu tahun hanya untuk menumbuhkan setengah dari keajaiban kehidupan ilahi, namun Yunce hanya menggunakan 6 bulan. Lebih jauh lagi, dengan paruh pertama sebagai fondasinya, dia telah sepenuhnya memahami paruh kedua dalam kurun waktu 3 bulan yang singkat. Ketika mereka berkultivasi ganda, dialah yang membimbing energi mendalam cahaya Yunce pada awalnya, tapi kemudian, Yunce lah yang membimbingnya saat dia membantunya memahami paruh kedua keajaiban kehidupan ilahi dengan laju lebih cepat. Keajaiban kehidupan ilahi dapat menyelamatkan setiap makhluk hidup, menyucikan setiap makhluk hidup, dan secara bertahap juga akan memberikan seseorang tubuh suci yang tidak dapat diserang oleh kejahatan apapun. Setelah memiliki energi cahaya yang dalam, Yunce mampu merasakan jejak yang ditinggalkan oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma di dalam tubuhnya. Namun setelah wahyu yang tiba-tiba dari keajaiban kehidupan ilahi, dia mulai membersihkan dirinya dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma setiap hari, dan mengikuti pemahaman lengkapnya tentang keajaiban cahaya ilahi, kecepatan dia membersihkan tubuhnya dari itu telah tumbuh semakin cepat. Saat ini,
Mengingat energinya yang sangat terang saat ini, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, tanda pengharap kematian jiwa Brahma akan tetap dihilangkan secara bertahap. Mulai sekarang, dia juga tidak perlu takut dengan kekuatan kutukan yang berasal dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma atau kutukan lainnya, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kianya yang mencoba untuk menimpanya dengan kutukan itu. 10 bulan yang lalu, dia memberitahumu bahwa hari di mana dia selesai membersihkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma akan menjadi hari di mana kamu menjadi roh racun langit, kata Sensi sambil menatap Heling. Linger, sudah kamu berubah pikiran. Setelah keterkejutan awal dan sedikit ketidakpastian memudar, mata gadis roh kayu itu bersinar dengan cahaya yang tegas dan terus-menerus. Linger pasti tidak akan menyesal. Sensi sama sekali tidak terkejut mendengar kata-kata Heling. Dia berkata dengan suara lembut dan lembut, mutiara racun langit tidak mengenalinya sebagai tuannya, ia bergabung bersamanya saat berada dalam kondisi tanpa roh. Dengan kata lain, mutiara racun langit saat ini adalah bagian dari tubuhnya, jadi ketika Anda menjadi roh racun langit, Anda juga akan menjadi roh racunnya. Setelah ini, kamu akan menemaninya selamanya, bergantung padanya, dan takdir dan kehidupan apapun yang kamu miliki setelah ini akan ditentukan olehnya. Linger mengerti, mata Heling masih tetap tegas seperti awalnya. Sensi mengangguk ringan sebelum dia berbicara dengan suara yang sangat lembut, Linger, aku yakin dia akan membantumu membalas dendam dan dia juga akan memperlakukanmu dengan baik. Kemunculannya dalam hidup Anda bukan hanya sebagai bentuk keselamatan bagi Anda, tetapi juga merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh surga kepada Anda. BOOM. Sebuah ledakan besar yang bahkan tidak dapat dibendung oleh penghalang itu terdengar di udara, ribuan petir meledak di dalam penghalang saat kekuatan surgawi melonjak. Lengan baju dan rambut panjang Yunce berkibar liar ditiup angin dan aura mengesankan terpancar darinya, seolah-olah dia adalah dewa petir yang turun ke bumi. Lebih jauh lagi, saat dia menyatukan kedua tangannya, petir tribulasi yang melonjak dengan cepat surut, dan dalam kurun waktu 2 tarikan napas, petir itu telah menghilang sepenuhnya tanpa ada sedikit pun sisa petir yang tersisa. Bahkan jika itu adalah petir kesengsaraan hukum surgawi, dia masih bisa memanipulasi dan mengendalikannya dengan cara yang sangat alami. Rambut panjang Yunce tergerai di bahunya. Dia mengulurkan tangan dan melihat telapak tangannya sendiri, senyuman kecil dan puas muncul di wajahnya. Akhirnya, Jasmine, jika kamu bisa melihat ini, kamu pasti akan sangat senang. Ketika dia berada di alam Dewa Bintang, Jasmine telah menasihati Yunce untuk menggabungkan petir kesengsaraan hukum surgawi dengan seni awan ungu keluarga Yun, karena meskipun seni awan ungu hanyalah sebuah seni mendalam yang umum dari alam bawah. Ia memiliki berevolusi sepanjang 10.000 tahun sejarah keluarga Yun, jadi tidak diragukan lagi itu adalah seni mendalam petir yang paling cocok untuk pembuluh darah mendalam keluarga Yun. Dia bahkan memberinya nama seni petir kesengsaraan hukum surgawi. Kata-kata Jasmine telah terpaku di hati Yunce. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi ganda dan memahami keajaiban kehidupan ilahi bersama dengan Sensi setiap hari. Setelah mempelajari keajaiban kehidupan ilahi, energi mendalam cahaya yang dapat dia hasilkan juga terus berubah, dan bahkan hati dan jiwanya terpengaruh saat mereka menjadi lebih tenang dan tenteram. Dalam kondisi seperti ini, dia akhirnya mulai menggabungkan seni petir kesengsaraan hukum surgawi, seperti yang dijelaskan oleh Jasmine. Dan sekarang hampir 10 bulan telah berlalu. Menyusul keberhasilan transformasi formasi Kaisar Petir Nether Prison, teknik terlarang terkuat dalam seni awan ungu, menggunakan petir kesusahan hukum surgawi, seni petir kesengsaraan hukum surgawi miliknya akhirnya terbentuk. Meski masih jauh dari sempurna, di mata dunia, mampu melakukan hal sebanyak ini dalam kurun waktu 10 bulan saja sudah merupakan prestasi yang menakjubkan.
Bahkan orang yang paling memahami Yunce, Jasmine, juga tidak akan berpikir bahwa dia bisa mencapai tingkat penyelesaian ini dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, ini adalah salah satu tujuan yang dia berikan kepada Yunce untuk menyandang gelar tersebut, 3000 tahun di mutiara surga abadi dalam pikiran. Penghalang yang diciptakan oleh Sensi menghilang. Setelah itu, Yunce turun dari langit, dan dalam kegembiraannya, dia tanpa sengaja menginjak sepetak bunga roh di bawahnya. Dia segera berjongkok, energi cahaya yang sangat besar beredar di tangannya. Setelah itu, sekumpulan cahaya putih menyelimuti petak bunga di bawahnya, dan bunga roh yang terinjak-injak itu dengan cepat berdiri tegak seperti makhluk hidup yang terbangun dari tidurnya. Terlebih lagi, mereka bersinar dengan vitalitas dan kekuatan yang bahkan lebih hidup dari sebelumnya, bahkan kuncup bunga yang awalnya setengah tertutup mulai mekar perlahan. Bunga dan tanaman di sekitarnya juga mulai bergoyang dengan ringan dan anggun saat mereka berusaha berkumpul di sekitar Yunce. Cahaya putih di tangannya menghilang dan ketika dia memikirkan tentang tindakannya yang sepenuhnya tidak disengaja, dia diam-diam menekankan satu jari ke ujung hidungnya. Kapan aku menjadi begitu baik dan penuh kasih sayang? Tak disangka aku akan segera bertindak untuk menyelamatkan bahkan bunga dan tanaman. Dia sudah lama menyadari bahwa energi kegelapan yang mendalam akan mempengaruhi kepribadian dan temperamen seseorang. Juga sangat jelas bahwa energi mendalam cahaya, sebuah eksistensi yang tidak hanya seunik energi mendalam kegelapan namun juga sangat bertentangan dengannya, tanpa disadari juga akan mulai mempengaruhi kepribadian dan temperamen seseorang. Lebih jauh lagi, hasil dari pengaruh ini adalah kebalikan dari energi kegelapan yang mendalam. Yunce juga secara alami tidak berani memberitahu Sensi tentang fakta bahwa tubuhnya mengandung energi kegelapan yang mendalam. Semua makhluk hidup di wilayah ilahi timur, barat, dan selatan sangat membenci energi mendalam kegelapan, apalagi Sensi, yang memiliki energi mendalam cahaya. Yunce sangat yakin jika Sensi tahu tentang energi kegelapan yang mendalam di tubuhnya, dia tidak hanya tidak akan memperlakukannya dengan baik, dia bahkan mungkin akan membunuhnya dengan satu tamparan. Saat dia menekan kegembiraan dan emosi di dalam hatinya, Yunce tiba di depan Sensi dan Heling sambil berkata dengan hormat, "Senior Sensi. Selama 10 bulan terakhir, dia telah berlatih kultivasi ganda dengan Senior Sensi selama 6 jam setiap hari, dan jadwal ini tidak pernah terputus. Daging surgawi dan tubuh batu giok yang tak seorang pun berani berharap untuk disentuhnya bebas untuk dia nikmati, dan tidak senonoh untuk jangka waktu yang lama setiap hari." Seiring berjalannya waktu, dapat dikatakan bahwa Yunce jauh lebih akrab dengan tubuh giok Sensi dibandingkan dengan wanita lain. Tapi, saat dia keluar dari gubuk bambu itu, dia akan bersikap hormat dan hormat setiap saat ketika dia menghadapi Sensi. Dia tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Yunce selalu menjadi orang yang ceroboh dan berani di depan wanita. Bahkan ketika dia berada di alam iblis ilusi, dia berani memprovokasi dan menggoda permaisuri iblis kecil yang baru saja selesai membantai seluruh klan, dan dia juga berani meletakkan tangan jahatnya pada Xia Qingyue tepat setelah mereka baru saja bersatu kembali. Namun mengingat penampilan surgawi Sensi dan kehadirannya yang sakral dan agung, selain saat dia berkultivasi ganda dengan Yunce, dia tidak berani menghujat atau mencemarkannya dengan cara apapun. Tidak hanya dia jujur dan berperilaku baik di hadapannya, dia bahkan tidak berani menatap matanya secara langsung. Sensi mengulurkan tangan bersalju dan mengambil cairan roh yang dipegang Heling. "Yunce, atur aliran darah dan energimu terlebih dahulu. Setelah itu lanjutkan ke tengah gubuk bambu." Yunce sempat tertegun mendengar kata-kata itu. Setelah itu, dia berhasil berbicara dengan susah payah dan canggung, bukankah kita sudah berlatih kultivasi ganda hari ini?" Meskipun begitu,
He Ling sangat menyadari apa yang dilakukan Yun Ce dan Sensi di gubuk bambu itu selama 6 jam setiap hari, ketika dia dihadapkan pada dua kata kultivasi ganda yang keluar dari mulut Yun Ce, merah. Awan segera bermekaran di wajah lembut gadis roh kayu itu saat dia dengan panik membuang muka. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi ganda. Mata indah Sensi tetap jernih dan sakral seperti biasanya. Selama 10 bulan ini, kamu telah selesai menyempurnakan yin vitalku. Ini selain kemajuan Anda sendiri dan ketenangan hati Anda berarti waktunya telah tiba. Hari ini, aku akan membantumu menjadi Raja Ilahi. Penghalang transparan yang mengelilingi tanah terlarang samsara kini diselimuti oleh lapisan cahaya putih yang sangat lemah. Meski hanya perubahan kecil, itu menghalangi segalanya. Bahkan jika Raja Naga datang, dia akan segera mengetahui bahwa Sensi sedang berada di tengah-tengah suatu hal penting yang tidak dapat diganggu sehingga dia pasti tidak akan memaksa masuk. He Ling berdiri di tengah lautan bunga, saat dia melihat rumah bambu kecil di kejauhan, kedua tangannya dengan gugup tergenggam. Pondok bambu tampak sama seperti biasanya, tetapi perubahan besar terjadi di dalamnya. Itu adalah dunia dengan cahaya putih yang bersinar, dan selain Yun Ce dan Sensi yang duduk berhadapan, tidak ada yang lain, dan seseorang bahkan tidak dapat melihat akhir dari dunia tanpa batas ini. Terlebih lagi, di dalam dunia putih pucat ini, aliran energi tak kasat mata yang memancarkan aura luas bergerak tanpa suara, seolah-olah itu adalah tanda-tanda awal terjadinya badai. Terlebih lagi, aura ini tidak datang dari Sensi, tapi dari Yun Ce. Di bawah bimbingan kekuatan Sensi, energi mendalam Yun Ce mengalir tanpa henti. Lebih jauh lagi, energi besar yang dilepaskan dari tubuhnya tidak hilang begitu saja, malah melingkar dan berputar di udara di sekitar mereka seolah-olah sedang ditahan oleh sesuatu dan dibentuk menjadi awan energi besar yang tak terlihat yang mengelilingi Yun Ce. Dalam waktu singkat, seluruh energinya yang dalam telah terkuras habis, dan dunia pembuluh darahnya yang dalam menjadi kosong dan hampa. Tapi ada perbedaan yang melekat antara bentuk mengeluarkan energi dalam seseorang dan menggunakannya secara normal. Itu tidak akan membuat Yun Ce merasa kelelahan, dan sebaliknya, justru membuatnya lebih tenang. Sensi, yang sudah lama terdiam dan terdiam, akhirnya langsung bertindak. Mengikuti gerakan tangan gioknya yang seperti tarian, semua awan energi yang dalam mulai perlahan tenggelam ke bawah dan berkumpul di sekitar tubuh Yun Ce. Saat mereka berkumpul, mereka mulai mengompres sedikit demi sedikit hingga akhirnya membentuk kepompong tak kasat mata yang menyelimuti seluruh tubuh Yun Ce. Semua energi yang sangat besar ini adalah energi yang sangat besar yang telah Anda kumpulkan dalam hidup Anda. Suara Sensi, ringan dan tipis seperti mimpi, terdengar di telinga Yun Ce. Pikirkan baik-baik saat pertama kali Anda berhasil membentuk sulur energi yang sangat besar hingga saat ini, terutama perubahan yang terjadi di setiap level. Yun Ce menutup kedua matanya erat-erat tanpa berbicara. Melangkah dari jalan fana ke jalan ilahi, itu adalah perubahan mendasar yang berarti bahwa energi Anda yang dalam telah melampaui alam fana dan melangkah ke alam ilahi. Namun hanya ketika seseorang melangkah ke alam Raja Ilahi barulah energi mendalamnya mengalami perubahan sejati dalam cara ilahi. Menjadi Raja Ilahi melambangkan fakta bahwa Anda telah benar-benar melangkah ke tingkat alam dewa yang lebih tinggi, memperoleh kualifikasi untuk menjadi pahlawan suatu tempat atau bahkan raja suatu alam. Rasakan setiap perubahan dengan cermat. Alam Raja Ilahi adalah alam yang bahkan tidak diimpikan oleh banyak praktisi mendalam untuk dimasuki sepanjang hidup mereka. Ada juga praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki bakat bawaan yang patut ditiru yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, dan dalam kurun waktu 1 abad atau bahkan beberapa dekade, mereka telah mencapai alam roh ilahi. Namun mereka mendapati diri mereka terjebak pada hambatan untuk menjadi Raja Ilahi, dan akhirnya tidak mampu menerobosnya meskipun telah berusaha seumur hidup.
Tapi ketika menghadapi Yunce, yang kekuatannya baru saja mencapai puncak alam roh ilahi, nada suara Sensi sangat pasti dan tenang. Seolah-olah terobosan Yunce selanjutnya dalam level bukanlah sebuah upaya melainkan sebuah keniscayaan. Suara Sensi berangsur-angsur menghilang di kejauhan saat lapisan energi mendalam yang mengelilingi Yunce tiba-tiba meledak dengan hebat, berubah menjadi aliran energi mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak menuju pembuluh darah mendalam Yunce yang kosong. Boom! Dunia di dalam pembuluh darah Yunce memancarkan suara ledakan yang berlangsung sangat lama. Seolah-olah semua gunung di dunia runtuh, seolah-olah ada badai yang tak terhitung banyaknya yang mendatangkan malapetaka di seluruh tempat, seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya sedang meletus. Dunia yang biasanya tenang di dalam pembuluh darahnya yang dalam berubah menjadi kekacauan ketika energi yang sangat besar melonjak ke dalamnya, sedang terdistorsi dan hancur. Lebih jauh lagi, kekacauan ini tidak berangsur-angsur surut, malah menjadi semakin intens setiap detik yang berlalu. Energi dalam yang awalnya sangat besar dan melonjak telah dihancurkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang menjadi cahaya dalam yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, ruang di dunia pembuluh darahnya yang dalam mulai dipenuhi dengan semakin banyak retakan, hingga menutupi seluruh dunia pembuluh darah yang dalam. Jika ini terus berlanjut, dunia pembuluh darah Yunce yang dalam akan berada di ambang kehancuran dan hancur berkeping-keping setiap saat. Namun wajah Yunce sangat tenang. Terkadang dia merasa seperti dibuang di tengah gunung berapi yang sedang meletus. Terkadang dia merasa seolah-olah terkubur di lautan petir yang paling menyeramkan dan menghancurkan. Dan terkadang dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang gelap tak berujung, tapi hati dan jiwanya benar-benar tenang dan tidak ada riak yang muncul di dalamnya. Dia diam-diam merasakan perubahan dalam energinya yang dalam, perubahan dalam pembuluh darahnya yang dalam, dan perubahan di seluruh dunia. Pada saat inilah dunia pembuluh darahnya yang dalam akhirnya hancur. Di tengah dunia fena dalam yang hancur, cahaya dalam yang dipancarkan oleh pecahan yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, seolah-olah itu adalah lautan bintang yang menghiasi langit malam. Pada saat yang sama, mata indah Sensi terbuka dan dengan gerakan cekatan jari gioknya, setetes cairan roh yang telah dia siapkan dengan ringan bersentuhan dengan dada Yunce sebelum diam-diam meresap ke dalam tubuhnya. Seolah-olah setetes embun surgawi turun dari langit dan memercik ke sekumpulan tanaman dan pepohonan yang akan mengering. Dunia pembuluh darah yang dalam yang telah jatuh ke dalam periode keheningan dan keheningan yang singkat tiba-tiba bersinar dengan vitalitas yang aneh dan fantastis. Pada saat itu, semua bintang di dunia pembuluh darah yang dalam mulai menari sebagai energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang ada di antara keduanya. Langit dan bumi menyatu membentuk arus energi yang tak terhitung banyaknya. Seolah-olah semua burung di dunia memberi penghormatan kepada burung Phoenix saat mereka berkumpul menuju bagian dalam tubuh Yunce. Hembusan angin liar tiba-tiba mulai bertiup di dalam tanah terlarang samsara dan hembusan angin liar ini melonjak menuju gubuk bambu yang sudah lama terdiam. Mereka menjadi semakin ganas dan hiruk-pikuk. Dan sepertinya mereka tidak akan mati bahkan setelah jangka waktu yang lama telah berlalu. Gadis roh kayu itu dengan bodohnya menyaksikan pemandangan ini terjadi di hadapannya dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Di dalam dunia putih, ekspresi Yunce tetap tenang dan tidak berubah sama sekali sejak awal proses hingga sekarang. Rambutnya menari-nari di atas kepalanya, dan cahaya aneh dan fantastis mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini adalah cahaya dari energi murni yang dalam, namun lebih cemerlang dan cemerlang daripada energi mendalam lainnya yang pernah dilepaskan Yunce sebelumnya. Energi roh masih melonjak dan cahaya mendalam yang mengelilingi tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi terik matahari yang menggantung di langit, membuat orang sulit untuk menatap langsung ke arahnya.
Ekspresi Yun Ce akhirnya mulai berubah, perasaannya telah berubah. Perasaannya terhadap energinya yang dalam, tubuhnya, dan dunia di sekitarnya semuanya telah berubah. Sebuah aura yang belum pernah dia miliki sebelumnya melonjak di dalam pembuluh darahnya yang dalam sebelum perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhnya karena dengan jelas mencapai seluruh pembuluh darahnya dan setiap bagian dagingnya. Akhirnya pada saat tertentu, dia membuka matanya. Boom. Dengan ledakan raksasa, seolah-olah Azure Dragon itu sendiri sedang mengaum ke arah langit, cahaya mendalam yang mengelilingi Yun Ce pecah dan gelombang energi menakutkan yang tiada taranya meledak keluar dari tubuhnya. Dunia putih pucat terguncang hebat oleh gelombang energi ini dan orang dapat melihat dengan jelas distorsi di ruang ini. Jubah sutra dan rambut panjang Sensi terdorong ke belakang oleh gelombang energi ini dan mata indahnya terbuka dan kebetulan bersentuhan dengan tatapan Yun Ce sendiri. Bibirnya yang benar-benar indah terangkat sedikit dan senyum kecil yang dia tunjukkan pada saat itu sama fantastisnya dengan mimpi surgawi, menyebabkan Yun Ce jatuh ke dalam keadaan pingsan. Setelah itu, dia tiba-tiba bangkit dan jatuh di atas Sensi. Kelahiran kembali kondisi mentalnya tidak memberinya cukup waktu untuk membangun kembali rasa hormat yang biasanya dia miliki terhadap aura suci Sensi. Anda tidak ingin terbangun dari ilusi indah ini karena suara Sensi, bibirnya menempel ke depan dan melumat bibir Sensi yang sedikit terbuka. Setelah itu, dia dengan kasar merobek pakaian luarnya, potongan-potongannya menari tertiup angin. Memperlihatkan sepenuhnya lekuk tubuh yang lentur dan anggun itu, ini adalah pertama kalinya dia begitu kuat dan mendominasi Sensi, melupakan statusnya dan segala konsekuensinya dari tindakannya. Setetes cairan roh itu tidak menyebabkan terobosan Yun Ce. Itu malah mempercepat proses terobosannya. Jika tidak, mengingat urat nadi Yun Ce yang unik, melangkah dari alam roh ilahi ke alam raja ilahi akan membutuhkan lebih dari 10 hari, atau bahkan mungkin puluhan hari. Heling diam-diam menunggu di luar selama ini dan setelah energinya akhirnya tenang, tatapannya menjadi tertuju saat dia menunggu dengan gugup. Namun bahkan setelah dia menunggu lama, Yun Ce dan Sensi masih belum muncul. 2 jam penuh telah berlalu lagi sebelum pintu bambu yang tertutup rapat akhirnya dibuka. Yun Ce perlahan keluar dari dalam dan juga masuk ke kedalaman mata Heling. Sepertinya dia telah berganti pakaian menjadi satu set jubah salju es Phoenix baru saat tubuhnya memancarkan aura dunia lain yang sedikit aneh. Auranya telah ditarik dan Heling hampir tidak bisa merasakan keberadaan energi dalam dari tubuhnya. Bahkan tatapannya telah kehilangan ketajaman yang sebelumnya, matanya menjadi sangat lembut, tapi di balik kelembutan itu terdapat kedalaman yang tidak bisa dia lihat. Setelah Yun Ce muncul, Sensi mengikuti di belakangnya, dan ini adalah pertama kalinya Sensi meninggalkan gubuk bambu setelah Yun Ce. Jubah sutra putih yang awalnya dia kenakan kini telah digantikan oleh pakaian bersalju berwarna putih bersih, tetapi Heling tidak segera menyadari perubahan yang aneh dan nyata ini. Dia menatap Yun Ce, cahaya aneh mengalir di dalam matanya yang indah. Dia, apakah kamu berhasil? Ya, kata Yun Ce sambil tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Dia merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya, itu adalah kekuatan yang begitu kuat dan besar sehingga sulit untuk dia bayangkan. Faktanya, hal itu sangat tidak dapat dibayangkan sehingga dia masih merasakan rasa takjub dan ilusi yang mendalam. Sejak dia melangkah ke alam roh ilahi di bawah kesengsaraan petir 9 tahap hingga hari ini, hanya waktu 1 tahun yang telah berlalu. Namun dalam 1 tahun ini, dia sekali lagi menembus ke tingkat yang tidak berani diimpikan oleh orang lain bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, dia telah melangkah ke alam raja ilahi.